Selamat petang, Prof. Yusril. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Prof, ini langsung saja. Yang pertama-tama saya ingin mengkonfirmasi mungkin Prof, apakah benar dari Presiden Prabowo Subianto ini tidak akan membentuk TGPF ini? Sebetulnya mungkin bisa dijelaskan lebih rinci, Prof. Yusril, pertimbangan utamanya terutama mungkin dari sisi efektivitas ya, yang kemudian saya cermati ini disampaikan juga oleh Pak Prasetyo Adi begitu, dan juga tata kelola, karena sudah ada lembaga HAM juga yang membentuk tim independen ya, Prof. Yusril. Ya, memang ini usulan dikemukakan oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin ketika pertemuan dengan GNB minggu yang lalu, dan tadi seperti dijelaskan oleh Mensesnek, sebenarnya Presiden tidak eksplisit mengatakan bahwa beliau setuju pembentukan TPGF itu, tapi beliau mengatakan bahwa itu adalah usulan yang masuk akal, perlu dipertimbangkan, dipelajari, dan seterusnya, tapi memang tidak eksplisit mengatakan setuju. Jadi kontroversi antara pernyataan Pak Lukman dan pernyataan saya dan Mensesnek juga diklarifikasi langsung oleh Pak Presiden 2 hari yang lalu ketika melantik Pak Jamari Caniago sebagai Menko Polhukam yang baru, dan saya bertemu dengan beliau dan beliau mengatakan tegas bahwa beliau tidak pernah mengatakan setuju pembentukan tim gabungan pencari fakta itu, dan akhirnya beliau mengatakan bahwa saya setuju untuk apa yang telah dilakukan oleh Komnas HAM bersama-sama dengan 5 lembaga negara HAM lainnya untuk melakukan penyidikan dan melakukan penyelidikan terhadap kasus demonstrasi yang berujung kericuhan pada akhir Agustus yang lalu. Ya, oke, baik. Nah, kemudian Prof, ini kan karena banyak sekali kemudian ya pandangan yang menyebutkan bahwa dari 6 lembaga negara HAM yang hanya terfokus pada pencarian fakta terkait dugaan pelanggaran HAM-nya saja, namun tidak mendalami terkait dengan unsur politiknya. Bagaimana pandangan Anda terkait dengan hal tersebut? Ya, unsur politik tentu tidak bisa diselidiki oleh lembaga manapun ya. Barangkali hanya DPR yang bisa melakukan satu kajian atau satu investigasi bidang politik. Itu pun sifatnya juga adalah satu investigasi yang dilakukan oleh parlemen. Nah, sepanjang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara HAM, tentu mereka akan mengkaji apakah dalam penanganan kasus demonstrasi yang lalu yang jatuh beberapa korban, kemudian penjarahan, pembakaran, kekerasan, pengerusakan dan lain-lain, baik dilakukan oleh masyarakat sipil maupun juga dilakukan oleh aparat penegak hukum, apakah terjadi pelanggaran HAM atau tidak, itu sepenuhnya adalah kewenangan dari lembaga HAM yang ada, yang sebenarnya mereka lebih kuat kepada pembentukan TPGF ya, karena 6 dari lembaga HAM itu seluruhnya dibentuk dengan undang-undang. Kalau TPGF itu kan hanya dibentuk dengan keputusan presiden. Ya, tentu kekuatannya itu tidak akan sekuat satu lembaga yang dibentuk dengan undang-undang. Apalagi misalnya keinginan yang dikemukakan oleh Pak Lukman Hakim Saifuddin supaya TPGF itu punya kewenangan justisial, jadi penyelidikan pro-justisial, pro-justisi. Artinya bukan hanya pengumpulan fakta, tapi juga dapat melakukan satu penyelidikan yang mengambil satu langkah hukum, misalnya melakukan penahanan, melakukan penangkapan, penyitaan, melimpahkan itu ke pengadilan, dan itu sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh satu lembaga atas perintah undang-undang atau amanat yang diberikan oleh undang-undang. Kepres tidak bisa memberikan kewenangan sampai sejauh itu, karena kan menahan orang, menangkap orang, menyita barang bukti, itu kan tindakan yang melanggar HAM, kecuali memang itu diamanatkan oleh undang-undang. Jadi sebenarnya ada titik kelemahannya juga kalau membentuk satu lembaga independen dengan Kepres itu. Pak Lukman memang mengatakan bahwa lembaga itu sebenarnya campuran, jadi gabungan begitu antara aparat pemerintah dan kemudian perwakilan dari masyarakat sipil. Katanya aparat pemerintah melakukan satu penyelidikan dan penyidikan, aparat sipil mengawasinya. Dan bagaimana mekanisme kerjanya? Ya, pemerintah yang mana ya? Ya, pemerintah itu sendiri tidak sepenuhnya dapat bertindak sebagai aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan. Yang berwenang melakukan itu tuh hanya polisi, jaksa, KPK misalnya untuk urusan korupsi, dan PPNS ya, penyidik pegawai negeri sipil. Tidak bisa misalnya menteri ataupun birokrat biasa terus diangkat dengan Kepres terus melakukan penyelidikan dan penyidikan. Itu tidak sejalan dengan sistem hukum yang kita anut di sini. Ya, tapi kalau ada sendiri Prof, apakah kemudian penilainya sudah cukupkah untuk kemudian penyelidikan dilakukan oleh dan lembaga
HAM negara ini, apakah kemudian juga dari sisi mekanisme kerja seperti yang Anda sampaikan tadi, ini akan dilihat ataupun dipantau oleh pemerintah nanti seperti apa, Prof. Yusril, agar hasilnya juga kemudian bisa diterima begitu ya secara luas oleh masyarakat, Prof. Yusril? Iya, Komnas HAM dan lembaga-lembaga lain itu ya, termasuk lembaga pelindungan saksi dan korban, itu adalah satu lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Dia dibentuk dengan undang-undang dan diberi amanat oleh undang-undang. Beda dengan TPGF yang mau dibentuk, yang disarankan oleh banyak pihak termasuk oleh Pak Lukman Saifuddin itu hanya bisa dibentuk dengan Kepres. Kepres itu kan pun dengan peraturan presiden pun kedudukan itu di bawah undang-undang ya. Apalagi yang saya katakan tadi, mereka ini bisa menangkap orang, menahan orang, menyita. Nah ini kalau dikasihkan kepada orang biasa kan bisa bahaya juga. Dan karena itu hanya ada undang-undang mereka bisa melakukan langkah-langkah dan tindakan seperti itu. Ya, oke baik, Prof. Ini saya ingin menekankan, artinya memang pemerintah saat ini ingin mendorong begitu ya peran dari tim lembaga-lembaga independen ini untuk kemudian diberikan kesempatan bekerja terlebih dahulu begitu ya untuk menuntaskan yang sudah ada, yang sudah dilakukan begitu ya, karena kan disampaikan bahwa investigasi ini memang tengah dilakukan ketimbang untuk kemudian menambah badan baru yang nanti malah mungkin tumpang tindih dan juga lebih pemakan waktu, begitu Kak Prof. Yusril? Iya betul, ya, seperti saya katakan kan membentuk TGPF itu sendiri kan perlu waktu ya, menyusun siapa orang-orangnya, anggotanya, kapan mereka bekerja. Sementara kan negara tidak bisa diam saja melihat misalnya ada penjarahan, ada pembakaran, ada tindak kekerasan mengakibatkan matinya orang. Itu kan pemerintah harus segera mengambil satu langkah hukum yang tegas di lapangan, dan itu sudah dilakukan oleh aparat kepolisian dan sekarang ini sedang dilakukan penyidikan, dan kalau sudah cukup bukti akan dilimpahkan ke kejaksaan dan kemungkinan akan dilakukan penuntutan ke pengadilan. Kita tidak bisa menunggu dibentuk TPGF lalu orang yang melakukan penjarahan lari lalu menghilangkan barang bukti. Kan negara tidak bisa diam menghadapi tindak kejahatan seperti itu di masyarakat. Nah, kalaupun dibentuk satu lembaga tim independen melakukan penyelidikan dan barangkali juga penyidikan, ya penyelidikan lah dalam hal ini yang sifatnya non justisial seperti yang dimaksud oleh Komnas HAM itu, dia sebenarnya diharapkan dapat melakukan satu penyelidikan lebih dalam, mencari akar penyebab terjadinya demonstrasi yang kemudian menimbulkan kerusuhan. Apa latar belakang semua ini? Bagaimana pemerintah telah merespon? Bagaimana pemerintah telah mengambil satu langkah hukum mengatasi ekses dari demonstrasi itu seperti kekerasan dan penjarahan? Apa terjadi ekses di lapangan? Dan itu dikaji supaya tidak terungkap lagi di masa depan. Lebih-lebih kalau misalnya mereka bisa mengungkap siapa dalang semua ini, siapa yang mendanai, apa tujuan mereka, apakah melibatkan asing atau hanya aktor-aktor di dalam negeri, itu silakan saja diungkap. Dan saya kira Komnas sebagai satu lembaga independen, dia dapat melakukan itu, dan pemerintah sama sekali tidak mau mencampuri karena dia adalah lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Dan kita tahu Komnas dan semua lembaga-lembaga itu diseleksi secara ketat ya, dan kemudian baru mereka terpilih sebagai anggota Komnas HAM atau sebagai anggota LPSK. Tapi kalau misalnya dibentuk TPGF itu disusun oleh pemerintah ya, jangan-jangan minta Pak Presiden nyusunnya. Pak Presiden misalnya mengatakan Anda aja Menko Kumham yang menyusun anggota-anggotanya. Kan jauh lebih independen kalau Komnas HAM yang dipilih oleh mekanisme satu undang-undang daripada satu lembaga temporer yang dibentuk hanya dengan Kepres tapi ditunjuk oleh pemerintah sendiri anggotanya. Saya lebih yakin kepada kinerja Komnas dan 5 lembaga negara HAM lainnya itu daripada membentuk satu TPGF yang baru. Apalagi TPGF ini merekrut ya tokoh-tokoh masyarakat yang belum tentu punya pengalaman melakukan penyelidikan dan penyidikan ya. Seorang guru besar hukum pidana aja yang ngajar di kampus ketika disuruh menyidik satu perkara belum tentu dia mampu ya. Yang di Fakultas Hukum mengajar hukum pidana, pengacara pidana suruh jadi advokat, belum tentu juga dia bisa jadi advokat. Dia kan orang teori, belum tentu bisa melaksanakan tugasnya di dalam praktek ya. Saya kira coba kita melihat soal ini secara lebih jernih begitu. Nah, kemudian Prof. Yusril, tapi dari 6 lembaga HAM ini apakah kemudian memang mendapatkan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto atau mereka memang bekerja inisiatif dari 6 lembaga HAM ini sendiri? Ya, tidak. Kita sama sekali tidak menginstruksikan apa-apa. Ya, saya sendiri pernah melakukan rapat koordinasi kira-kira 2 minggu yang lalu, dan semua pemerintah dan lembaga-lembaga non-kementerian kita undang di kantor saya ini. Dan waktu itu kita undang juga 6 lembaga negara HAM itu. Tapi saya waktu membuka rapat tegas mengatakan kita mengundang Komnas, mengundang
Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak, LPSK, itu hanya kita undang dalam rapat untuk melakukan koordinasi, kita ingin mendengar apa yang sudah mereka lakukan, apa yang mereka lakukan. Tapi saya katakan, saya sebagai Menko tidak punya kewenangan apapun memberikan arahan, apalagi memberikan perintah kepada Komnas dan lembaga negara, itu tidak sama sekali. Mereka pun menjalankan tugas mengawasi pemerintah. Bagaimana mungkin kami akan nyuruh-nyuruh Komnas HAM, itu sama sekali tidak mungkin. Dan saya kira saya bersikap objektif saja bahwa mereka adalah lembaga independen, lembaga negara independen, dan karena itu pemerintah tidak dapat memberikan arahan kepada mereka. Oke, baik. Nah, Prof. Yusril, mungkin kalau boleh kemudian memberikan rekomendasi, Prof, apa yang kemudian perlu segera dicari begitu ya oleh 6 lembaga HAM ini? Saran dari Anda mungkin, Prof. Yusril, seperti apa? Ya, saran saya mereka melakukan satu pengkajian, menghimpun fakta-fakta sebanyak-banyaknya untuk mencari lebih dalam daripada apa yang dapat dilakukan oleh polisi. Polisi sudah melakukan siapa yang membakar, siapa yang menjarah, siapa yang melakukan tindak kekerasan, atau internal ini aparat yang melakukan kesalahan. Polisi sudah tindak juga kan. Brimob yang 7 orang kan sudah diperiksa kode etik dan nanti akan dilanjutkan ke persidangan di pengadilan biasa ya, ke pengadilan negeri. Jadi kalau yang itu tidak perlu lagi diungkapkan oleh Komnas dan 5 lembaga negara HAM itu, tapi mereka harus mengungkapkan sesuatu yang lebih dalam. Ya, misalnya, siapa sih dalang dari kerusuhan ini? Siapa sih penyandang dananya? Ya, bagaimana sih mereka bekerja? Bagaimana mereka mengorganisir semua ini? Polisi sebenarnya punya bahan-bahan tentang hal itu. Ya, misalnya mereka bekerja sistematik ya melalui media sosial. Bagaimana mereka menghimpun massa, bagaimana mereka menggerakkan massa, kami tahu. Mereka bagaimana ngajari orang bikin bom molotov, kami tahu semua. Ya, dan itu sudah dilakukan penanganan oleh polisi. Ya, pemerintah juga tahu, intelijen tentu tahu ya siapa di belakang semua ini, siapa dalangnya, ya, apa motifnya. Intelijen mengkoleksi data juga dan kemudian melakukan satu analisis intelijen. Hanya ya, kalau kolek data yang dilakukan oleh intelijen, oleh BIN, oleh BAIS dan lain-lain, itu tidak bisa dipublikasi dan tidak bisa dijadikan bukti. Ya, jangan-jangan nanti laporan intelijen jadi dasar menangkap orang, itu nggak boleh. Ya, laporan intelijen hanya untuk meningkatkan kewaspadaan negara, pemerintah, tapi tidak bisa dijadikan dasar untuk menahan orang, menangkap orang dan sebagainya. Nah, silahkan yang seperti ini dilakukan oleh Komnas HAM dan lain-lain, Komnas bisa ungkap semua itu. Intelijen ya nggak bisa. Intelijen kan bekerja secara tertutup. Kira-kira begitu. Oke, Prof, saya ingin mengetahui pandangan Anda dan juga respon Anda begitu ya terkait dengan komentar dari publik. Ini karena sejumlah pihak menilai bahwa TGF ini bisa memberikan kemudian bobot legitimasi yang jauh lebih kuat begitu, sementara kalau pemerintah menilai cukup begitu ya dengan adanya tim lembaga dari 6 lembaga HAM negara ini. Bagaimana Prof Yusril melihatnya dari perbedaan persepsi ini, Prof? Dan mungkin jika nanti di kemudian hari hasil dari tim lembaga 6 HAM ini masih dianggap belum cukup, apakah pemerintah masih membuka ruang untuk kemudian membentuk tim dari TGPF ini, Prof Yusril? Ya, kalau pemerintah sudah memutuskan tidak akan membentuk TPGF dan tidak membentuk tim pencari fakta, ya serahkan sepenuhnya kepada Komnas yang memang mereka bekerja secara independen. Tapi apakah sebenarnya pembentukan TGPF itu betul-betul lebih canggih daripada mengandalkan Komnas ataupun lembaga-lembaga yang lain? Saya kira mari kita lihat ke belakang. Saya sudah lebih dari 20 tahun menangani masalah ini ya. Saya terlibat menangani kasus Aceh ya. Saya ikut menangani kasus 98 ya, kasus Semanggi dan lain-lain. Saya ikut menangani kerusuhan di Ambon, Poso dan tempat-tempat lain. Dan itu dibentuk tim pencari fakta itu ya di Jakarta juga ya. Di Aceh juga, dan saya bertemu dengan mereka-mereka yang duduk dalam tim independen itu. Antara lain misalnya saya kasih contoh Ibu almarhumah ya, Dr. Gigi Rosita Nur ya. Dr. Gigi dari Trisakti, vokal suaranya. Ya, tapi ya saya terima laporannya. Tapi ya ini ya apa iya gitu. Kalau dari segi komunikasi politik media sih memang kelihatan garang ya, tapi kalau lihat dari segi hukum ini nggak bisa membuktikan apa-apa. Nah, jadi sangat jauh perbedaannya, dan kekhawatiran kita sebenarnya ya tim gabungan itu dibentuk ya, banyak orang-orang bergabung ke sana ya, dosen ya, aktivis segala macam, lebih banyak bersuara lantang daripada mampu mengungkapkan satu fakta secara profesional dan akuntabel. Itu yang terjadi di masa-masa yang lalu ya.
Walaupun timbul debat misalnya, apakah terjadi pelanggaran HAM berat atau tidak. Nah, karena itu menyangkut peristiwa-peristiwa masa yang lalu, ya, sebelum reformasi tahun 98. Nah, ketika mereka melakukan pencarian fakta dan diserahkan kepada Kejaksaan Agung mengatakan di assessment ini tidak cukup bukti untuk diajukan, apalagi pemerintah sampai presiden misalnya mengajukan kepada DPR untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc misalnya atas kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa yang lalu. Jadi saya sebenarnya lebih percaya kepada aparatur yang sudah ada, dan kemudian juga saya lebih percaya kepada Komnas yang memang independen, dipilih secara accountable dan dibentuk dengan undang-undang. Silakan mereka bekerja dan pemerintah tidak akan intervensi. Silakan mereka umumkan apa temuan-temuan mereka dari penyelidikan yang mereka sudah lakukan sekarang ini. Oke, baik. Yang pasti pemerintah mendukung kemudian juga mendorong begitu ya peran dari lembaga-lembaga HAM yang sudah ada ketimbang untuk kemudian menambahkan badan baru yang akan menimbulkan tumpang tindih maupun memakan waktu yang lebih lama. Prof. Yusril, terima kasih banyak atas informasi dan juga waktunya maupun pandangannya. Terima kasih banyak Prof. Yusril, selamat malam, salam sehat selalu untuk Anda. Baik, Assalamualaikum.